klaster kesehatan dasar dan disabilitas. Apa poin? Nah, tadi pertanyaannya sebagian saya sudah jawab tentang anak disabilitas. Idealnya anak disabilitas itu diterima oleh murid-murid lain. Tapi yang terjadi di lapangan adalah ada orang tua yang tidak berkeinginan atau berharap anaknya bermain dengan anak disabilitas. Nah, itu berarti orang tua itu jadi target kita untuk kita kapasiti. Jadi kita identifikasi mana nih orang tua yang membatasi anak-anaknya berteman dengan anak disabilitas. Ibu bapak, ada sebagian anak disabilitas mungkin tangannya dia tidak bisa kontrol, itu yang kemudian membuat temannya mengalami sedikit tindakan. Tapi ibu bapak percaya anak-anak yang abilitas itu, atau anak yang kita sebut bukan disabilitas tapi abilitas, berarti anak-anak kita yang sekarang kan, itu dia diberi kemampuan untuk menjaga diri, mengatasi diri. Jadi itu refleks, itu sudah pemberian. Menghindar, kalau ada temannya yang suka ringan tangan, dia akan menghindar. Tetapi yang terjadi adalah ada intimidasi yang dilakukan oleh orang tua yang abilitas, mengintimidasi, nak jangan bermain dengan yang disabilitas. Akhirnya tadinya anak itu tidak diskriminasi, tapi setelah dipengaruhi oleh orang tua jadi diskriminasi kepada temannya ini. Bagaimana cara supaya kita tidak memiliki murid-murid yang seperti itu? Untuk itu kita harus mengumpulkan setiap orang tua di sekolah kita beri penjelasan bahwa anak disabilitas adalah anak yang memiliki hak yang sama seperti anak biasa. Apa buktinya? Ibu bapak kemarin nonton Olimpiade, kemudian nonton para Olimpik, hadiahnya sama tidak? Begitu kebaikan presiden. Lalu ibu bapak, kebijakan kementerian aparatur negara, 1% dari pegawai, rekrutan pegawai, 1%-nya anak atau orang disabilitas. Bagaimana melahirkan anak-anak itu kalau orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan ke sekolah disabilitas yang di sebuah kabupaten kota itu jumlahnya terbatas. Kalau ada pun di swasta, harganya lebih mahal. Sekolah kita sudah ada. Bagaimana kita jadikan sekolah kita sebagai tempat untuk menerima siswa yang disabilitas dengan menggunakan konsep anak sebagai pusat, guru fasilitator. Rujukannya apa? Rujukannya pakai apa yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ternyata kita telusuri hasil pembacaan dari Ki Hajar Dewantara, beliau itu pernah belajar konsep yang diperkenalkan oleh Montessori. Montessori itu apa? Montessori itu dulunya punya anak disabilitas, lalu kemudian dia fasilitasi, dia dampingi anaknya, kemudian hasil dampingan dia itu yang kemudian dijadikan konsep. Akhirnya konsep itu sekarang tetap hidup. Sekolah Montessori.
sekolah Montessori itu adalah setiap anak adalah memiliki keunggulan. Tanda anak memiliki keunggulan itu apa? Setiap anak itu, coba kita lihat, sidik jari kita berbeda kan? Itu berarti kita di ruangan saja punya keunggulan. Keunggulan itu yang kemudian kita tinggal fasilitasi. Ibu bapak cek pidato presiden beberapa waktu yang lalu, ada di channel saya. Pada saat beliau ketemu dengan seluruh rektor perguruan tinggi negeri, beliau meminta mahasiswa itu difasilitasi minatnya. Jadi kalau ada mahasiswa salah jurusan, ya kita fasilitasi aja minatnya itu seperti apa. Sama juga seperti itu anak disabilitas, kita ambil keunggulannya, yang keunggulannya itu kita fasilitasi. Jadi tinggal kita harus paksa untuk semua kurikulum yang ada di mapel kita itu harus kita, tidak perlu, tapi sesuai dengan keunggulan dia, sehingga dia menjadi individu yang mampu habilitasi. Habilitasi itu apa? Anak yang tidak mampu memegang sendok lalu sampai memasukkan sendok itu ke mulut dan berhasil, apa yang terjadi? Girangnya itu tiada terhingga. Jadi dia sangat senang untuk melakukan sesuatu. Itu membutuhkan ibu bapak yang tidak harus memiliki kemampuan atau tidak perlu harus memiliki sertifikat guru disabilitas. Kalau ada akan lebih baik. Tapi kalau belum ada, kita harus gunakan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak bagi jadi utama, dan mendengarkan pandangan anak. Itu ibu bapak. Kemudian pasal 24. Apa poin pasal 24 ini? Tadi saya sangat senang dari Bapeda menjelaskan tentang sekolah Ki Hati. Ada toilet yang sudah ramah untuk anak remaja putri. Lalu ada materi tentang kesehatan reproduksi. Bagaimana dengan sekolah kita? Kita cek pertama, sekolah yang baik itu ditandai oleh toilet yang mau di dalam pun itu tidak tercium bau yang menyengat. Itu sekolah yang terbaik. Berarti syaratnya aliran air lancar. Kemudian toiletnya pisah, laki perempuan, dan di lokasi di mana orang bisa pantau semua. Jadi jangan toilet itu ditaruh di belakang, berbahaya. Harus pakai teori dispensable space. Jadi orang di toilet merasa diawasi dan orang di luar tidak berani aneh-aneh karena juga diawasi. Dia harus kita bangun. Yang selanjutnya, ini yang menjadi poin penting, terutama kelas SD akhir dan SMP kelas awal dan juga sampai SMA. Apa itu? Kita perlu buka kelas, mengundang orang tua murid yang memiliki anak remaja putri dan memiliki remaja putra. Kita identifikasi kalau anak putri yang kita kapasitasi, kita tingkatkan kapasitasnya adalah ibunya. Ibunya saat sekarang sudah melakukan 1 tahun sebelum datang bulan, ibunya itu sudah mulai melatih anak gadisnya tentang tohara. Tetapi yang lupa itu adalah mengingatkan anaknya untuk menjaga kehormatan diri dia dan keluarga dia. Tidak mudah untuk begitu saja terpukau
atau menyerahkan kehormatan dia kepada orang lain. Ini harus dikuatkan oleh ibunya. Itu untuk anak gadis remaja. Jadi siapa yang dilatih adalah orang tua murid yang memiliki anak gadis. Siapa pelatihnya? Kita undang salah satu orang tua murid kita yang dokter. Nah, kalau ada dokter spesialis kandungan malah lebih bagus. Jadi kelas parenting khusus untuk anak gadis remaja yang diundang itu hanya ibu-ibunya. Apa yang akan dilakukan oleh ibunya adalah nanti dia di rumah mengajari anaknya. Jadi kita tidak perlu harus mengajar langsung kepada murid kita, karena masih ada orang tua yang sensitif. Pengetahuan tentang ini harus dari orang tua. Nah, ini kita cara. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah-ayah yang punya anak remaja kita undang. Kita buka kelas tentang mimpi bahasa pertama. Kelas itu harus sudah dimulai 1 tahun sebelum anak remajanya itu mengalami hal itu. Tetapi berdasarkan informasi dari beberapa dokter, tidak ada juga anak yang tidak mengalami kejadian itu. Tapi kita harus mulai latih ayahnya. Jadi ayahnya nanti akan membimbing anaknya agar siap-siap kalau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan, dia tidak boleh sembarangan. Itu udah mulai dilatih. Jadi ayahnya itu akan menjelaskan bahwa jangan sampai dia merugikan teman perempuannya, dan dia harus melindungi teman perempuannya sebagaimana dia melindungi adiknya atau ibunya atau neneknya. Nah, jadi begitu dia. Jadi ilmu ini langsung dari ayah kepada anaknya. Ayahnya dapat ilmu dari mana? Kita undang dokter untuk mengisi kelas parenting khusus para ayah. Apakah mereka datang? Kita tantang. Jadi kehadiran seorang ayah itu menjadi penting, sehingga tanggung jawab ini harus sama-sama. Jadi jangan disalahkan ini gara-gara siapa. Tapi dengan cara ini kita akan tahu, akan bisa menghindarkan anak-anak yang mengalami by accident. Itu yang untuk anak, supaya mereka mendapat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dari orang yang berkompeten langsung, yaitu ayah ibunya, dengan cara kita menyiapkan ayah ibunya. Yang kedua, ada beberapa anak murid kita yang mengalami masalah tentang identitas seksual dia. Harusnya dia anak laki, tetapi terlihat tidak seperti anak laki. Lalu anak gadis kok tidak seperti anak gadis? Berarti ada hal yang aneh. Kalau kita menemukan anak seperti ini, ibu bapak, jalan penyelamatannya adalah merangkulnya. Kemudian hindarkan kekerasan, hindarkan bullying. Kemudian kita buat program khusus kalau anak remaja putra itu kita kerjasamakan dengan teman-teman dari polisi untuk mendapatkan tentang kesamaptaan, atau mereka ikut paskibra supaya jadi gagal lagi. Kalau untuk anak putri, kita perkenalkan tentang bagaimana memasak atau bagaimana menari, bagaimana menjahit.
supaya mereka kembali lagi ke jati diri dia sebagai anak gadis dan sebagai anak laki-laki remaja. Ibu bapak, kalau kita tidak menyelamatkan anak ini sejak dari awal, di luar sana sudah ada organisasi yang akan menerima mereka. Kalau sudah masuk ke organisasi itu, ibu bapak sulit untuk menarik anak itu lagi ke dalam, karena mereka punya perjuangan. Ibu bapak sekarang apalagi PBB, karena atas nama hak asasi manusia, itu mereka tidak boleh, poinnya sebetulnya mereka itu tidak boleh mengalami diskriminasi dan kekerasan. Tapi upaya kita itu harus ada. Cara yang kita dorong adalah merangkul anak-anak itu, kemudian kita bina sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga akhir dari itu anak kembali kepada diri dia sebagaimana mestinya. Agak berat ibu bapak ini. Nih, pelatihan reproduksi sehat dan merangkul anak yang mengalami perubahan orientasi seksual. Clear? Jangan sampai itu keluar dari sekolah kita. Kalau toh terjadi, sekolah kita menjadi benteng yang menyelamatkan anak-anak itu. Selanjutnya, orang tua asuh. Selanjutnya, sarapan siswa. Nah, ini ada program sarapan siswa di sekolah kita. Ada seragam siswa. Ada seragam siswa. Saya ingin bagi cerita donasi siswa untuk toilet di Balikpapan. Nah, kalau yang dua ini, ibu bapak itu di Banyuwangi. Apa yang dilakukan oleh sekolah? Ada sekumpulan anak membuli temannya yang pakaian seragamnya tidak lagi sesuai warna aslinya. Jadi anak ini dibuli. Ternyata di belakang ada orang yang sedang membuli itu, ada kelompok anak-anak memantau. Ternyata hanya gara-gara anak itu memiliki seragam yang tidak sesuai warna aslinya, temannya membuli. Temannya yang menonton ini, mereka rapat, lalu keputusan keluar, setiap anak jajannya itu diserahkan ke temannya 1.000 rupiah untuk dikolek, dikumpul. Informasi ini didengar oleh bupati. Oleh bupati dibuat aturan, dan terakhir saya dengar waktu Bupati Anas sebelum pensiun di Metro TV itu menyampaikan hasil kumpulan donasi anak-anak itu sampai 17 miliar. Apa yang terjadi? Anak-anak itu membelikan seragam, membelikan sepeda, membeli kacamata kepada teman-temannya secara langsung. Masih adakah bullying? Minimal sudah terkurangi. Ini. Kalau yang ketiga ini, orang tua kalau dimintai sumbangan untuk membangun toilet anaknya, mereka protes, kirim surat pembaca supaya diketahui oleh wali kota kan. Akhirnya kepala sekolah ketakutan. Ide tidak keluar. Apa yang dilakukan oleh anak-anak? Anak-anak dimotori oleh anak kelas 6. Mereka rapat urunan setiap hari mengumpulkan sisa jajanan mereka setiap hari 1.000. Dikumpulkan uang itu, lalu kemudian mereka bangun toilet kualitasnya seperti di hotel. Nah, jadi anak-anak jangan kita
anggap bahwa mereka tidak punya inisiatif. Ini tergantung dari sekolah atau kepala sekolah memberi peluang kepada mereka. Intinya anak-anak itu memiliki jiwa sosial. Ini salah satunya. Sarapan kita bisa mulai, tidak harus nunggu uang dari bupati. Anak yang berlebih bawa makanan yang berlebih, bisa share. Ibu bapak saya pernah mengamati di salah satu PAUD waktu saya menulis disertasi saya tentang ini. Pada saat anak makan bersama, ada satu anak yang tidak bawa makanan, dia pura-pura sibuk, atur ini, padahal temannya lain sedang makan. Karena apa? Karena dia menyadari dia tidak punya sarapan. Akhirnya teman-teman yang lain urunan berbagi makanan. Nah, itu intinya. Jadi sarapan ini menjadi masalah. Ada satu teman saya jadi kepala sekolah, akhirnya dia rapat bersama dewan guru. Ada teman-teman atau ada anak-anak kita yang tidak konsen di kelas, bagaimana kita membawa makanan yang ada di rumah kita untuk anak-anak ini. Akhirnya itu terjadi. Jadi ibu bapak, pasal 27 ini menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana bisa terjadi ada sarapan bersama di sekolah, ada seragam yang selalu bagus, lalu kemudian ada toilet yang berkualitas. Kemudian